Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini LPMP Kalimantan Tengah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui daring. Yang terhormat PLT Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Kalimantan Tengah, yang kami hormati Tim Satuan Tugas Penjaminan Mutu Pendidikan PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah, Kasubag Umum, Kasih Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, Kasih Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP Kalimantan Tengah, yang kami hormati Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah TPMPD dari 14 Kabupaten Kota Kalimantan Tengah, Fasilitator Daerah Sistem Penjaminan Mutu Internal Kalimantan Tengah, Kepala Sekolah Binaan LPMP Kalimantan Tengah tahun 2020, dan seluruh undangan kegiatan yang kami muliakan. Acara sosialisasi sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui daring LPMP Kalimantan Tengah tahun 2020 dimulai. Peserta sosialisasi yang kami hormati, untuk keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Hasan MPD. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh LPMP Kalimantan Tengah. Ya Allah yang Maha Penolong, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Bimbinglah kami ke jalan yang kamu ridhoi, bukan jalan yang kamu murkai. Lindungilah kami dari mara bahaya dan musibah. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dalam mengemban amanah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepada kamu. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalam kegiatan ini. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh yang kami selenggarakan pada hari ini dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Hasan MPD yang telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu beserta kegiatan sosialisasi yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah. Kepada Ibu Dr. Anda Hajah Sukaryanti MSI, dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah,
Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati tim Satuan Tugas Penjaminan Mutu Pendidikan atau PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati konsultan SPMI LPMP Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Dr. Andes Toto Santosa MM, yang kami hormati unsur pimpinan LPMP Kalimantan Tengah, yang kami hormati tim penjaminan mutu pendidikan daerah atau TPMPD, yang kami hormati fasilitator daerah SPMI, kepala sekolah binaan LPMP Kalimantan Tengah, dan seluruh undangan kegiatan yang kami muliakan. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi sistem penjaminan mutu pendidikan dan menengah melalui daring LPMP Kalimantan Tengah tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada PLT Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Hamid Muhammad MSc PhD, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri acara sosialisasi ini. Pada saatnya nanti kami mohon dengan hormat kepada Bapak untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi ini. Bapak dan Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, pandemi COVID-19 berdampak sistematik dan mengganggu hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Sampai saat ini, seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, belajar dari rumah BDR, selama masa darurat. Berbagai tantangan dihadapi dalam mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan PJJ atau BDR, PJJ BDR yang dilaksanakan secara daring dan luring telah mengkondisikan siswa-siswa agar mampu dan mau melaksanakan self-directed learning atau belajar mandiri. LPMP Kalimantan Tengah telah melakukan survei tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 pada bulan April tahun 2020 dengan responden sebanyak 2.375 yang terdiri dari kepala sekolah dan guru di 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Hasil survei diantaranya adalah 84,3% guru di Kalimantan Tengah hanya memanfaatkan WA sebagai sarana pembelajaran dan 94,7% proses pembelajaran dengan pemberian tugas. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya pelaksanaan PJJ BDR belum berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, semua pihak baik sekolah, guru, orang tua, pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui LPMP harus bersinergi untuk memastikan PJJ BDR dilaksanakan sesuai dengan pedoman. Tujuan untuk memastikan satuan pendidikan melayani hak anak untuk terus mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, LPMP Kalimantan Tengah sebagai UPT Kemdikbud berkomitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan jenjang dasar dan menengah. Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan oleh LPMP Kalimantan Tengah ditujukan kepada pemerintah daerah, satuan-satuan pendidikan, dan pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK. Fasilitasi bertujuan untuk membantu agar pihak-pihak tersebut dapat mengelola PJJ BDR secara bermutu. Untuk itulah LPMP Kalimantan Tengah melaksanakan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan secara daring dengan tema penjaminan mutu pembelajaran jarak jauh atau PJJ, belajar dari rumah BDR di masa pandemi COVID-19. Terima kasih saya aturkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, Bapak Ibu pengawas SD, SMP, dan SMA SMK, sekaligus fasilitator daerah SPMI, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah Binaan LPMP Kalimantan Tengah yang telah sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Seluruh insan pendidikan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi ini sangat ingin mengetahui perkembangan berbagai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dalam masa PJJ BDR ini, serta membutuhkan berbagai informasi terkait inovasi dan strategi pembelajaran mutu pendidikan. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dan semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan PJJ BDR selama masa darurat COVID-19 berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan mengikuti sambutan dan pengarahan dari PLT Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sekaligus membuka kegiatan sosialisasi. Kepada Bapak Hamid Muhammad MSc PhD, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Yang saya hormati Kepala LPMP Kalimantan Tengah serta seluruh jajaran para pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf, Ibu dan Bapak sekalian, para kepala dinas, para pengawas, kepala sekolah, dan semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, mohon maaf saya baru masuk karena mulai tadi masih ada acara yang paralel, dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semuanya sehat walafiat, kita semuanya tetap memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita di Kalimantan Tengah. Nah, Ibu Bapak sekalian, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa pandemi COVID ini di Indonesia masih terus naik kasusnya. Kita masih belum pada tahap yang menurun, apalagi mendatar. Dan ini kita harus betul-betul tetap menjaga kesehatan kita, tetap menjaga keselamatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, semua staf, termasuk para peserta didik dan guru-guru kita di setiap sekolah. Oleh karena itu, sekali lagi, Bapak sekalian, walaupun sekarang pemerintah melonggarkan aktivitas sosial, itu bukan berarti bahwa masalah COVID ini sudah aman, tapi kita tetap harus berhati-hati. Pelonggaran aktivitas sosial oleh pemerintah itu semata-mata untuk mendorong aktivitas ekonomi. Kalau masalah kesehatan dan pendidikan, kita harus tetap waspada, tetap hati-hati untuk tidak melakukan aktivitas sosial yang bisa terjangkit COVID-19 ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, mohon para kepala dinas, para kepala sekolah dikawal terus PBDB, penerimaan peserta didik baru. Minggu ini adalah minggu terakhir kita pendaftaran ulang, kemudian termasuk penetapan siswa-siswa yang akan masuk ke PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Oleh karena itu, mudah-mudahan di Kalteng tidak ada masalah dan bisa diatasi dengan baik. Kalaupun nanti di beberapa tempat, beberapa wilayah itu ada anak yang masih belum mendapatkan sekolah, nah mohon nanti kepala dinas melakukan penempatan afirmasi agar anak-anak ini mendapatkan sekolah yang terdekat dengan rumahnya, apakah itu sekolah negeri atau sekolah swasta. Jadi jangan biarkan anak-anak ini pada akhirnya tidak bersekolah hanya gara-gara masalah sistem yang tidak mengakomodasi. Kepala dinas mempunyai hak dikresi, itu sesuai dengan Permendikbud 44 tahun 2019, untuk menempatkan dan mencarikan sekolah yang terdekat dengan
rumah anak-anak. Jadi walaupun di zonanya itu sudah penuh, carikan zona yang terdekat untuk menempatkan sekolah bagi anak-anak ini. Jadi ini yang perlu kita upayakan. Kemudian yang ketiga, Ibu dan sekalian, semester depan ini, jadi mulai minggu depan ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Nah, oleh karena itu saya pesan betul kepada para kepala dinas, para kepala sekolah, termasuk juga teman-teman LPMP, pastikan bahwa setiap satuan pendidikan, setiap sekolah kita itu mempunyai rencana pembelajaran 1 semester ke depan. Apa yang mau dilakukan selama 1 semester ke depan untuk melayani pendidikan anak-anak ini, yang pada umumnya ini akan tetap belajar jarak jauh, akan tetap belajar dari rumah. Oleh karena itu, Ibu sekalian, setiap sekolah sekarang sudah harus menentukan apakah rencana pembelajarannya itu selamanya akan daring, apakah luar jaringan atau luring, atau kombinasi antara daring dan luring. Jadi mohon sekali lagi, Ibu sekalian, para kepala sekolah sudah harus menyiapkan rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan. Yang kedua, siapkan juga bahan dan media pembelajarannya. Jadi apa yang harus disiapkan agar anak-anak kita ini bisa belajar dengan nyaman di rumah. Termasuk juga para guru sudah harus mengidentifikasi kompetensi dasar apa yang esensial yang perlu dilakukan dan diberikan kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalnya sekarang Ibu dan Bapak sekalian masih menyiapkan berdasarkan kurikulum yang penuh, yang reguler, nah mungkin sudah saatnya para guru harus memilih KD, ya, kompetensi dasar yang paling esensial untuk diberikan kepada anak-anak kita. Kalau itu masih belum dilakukan, mungkin minggu depan Kemdikbud akan menyiapkan kurikulum masa pandemi, yang itu sudah kita sisir KD-KD esensialnya yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Tapi bagi guru-guru atau sekolah yang sudah menyiapkan hal tersebut, itu tidak perlu menunggu kurikulum yang disiapkan oleh Kemdikbud. Bisa jalan terus. Nah, kemudian yang ketiga, tolong siapkan para guru-guru kita untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Jadi kalau pembelajaran daring, siapkan kemampuan guru untuk mengintegrasikan pembelajaran berbasis digital. Tetapi bagi yang luring, apalagi yang luar jaringan penuh, maka siapkan semua dukungan kepada guru untuk melakukan misalnya home visit atau mengunjungi tempat-tempat kelompok kecil siswa maksimal 5 orang, itu agar bisa dilakukan tatap muka, tetapi maksimal tidak boleh lebih dari 2 jam di tempat itu. 1 jam saya kira cukup untuk memberikan arahan-arahan kepada siswa apa yang harus dilakukan di rumah dan seterusnya. Sekali lagi, kalau pertemuan tatap muka berskala kecil ini harus tetap menggunakan protokol kesehatan secara ketat. Jadi masker itu wajib digunakan, baik guru maupun siswa, termasuk juga jaga jarak dan selalu cuci tangan dengan sabun. Nah, oleh karena itu, Ibu sekalian, untuk sosialisasi sistem penjaminan mutu pendidikan di Kalteng yang merupakan acara pada hari ini, mohon nanti LPMP bersama Kepala Dinas tidak perlu lagi melakukan pendataan-pendataan yang cukup rumit, ya, dan mungkin merepotkan bagi setiap sekolah. Gunakan data-data tahun lalu untuk melakukan
fasilitasi kepada sekolah kita. Jadi mohon nanti semua kegiatan di LPMP itu fokuskan kepada fasilitasi sekolah-sekolah kita. Jadi hal-hal yang terkait dengan administrasi dan birokrasi itu agar dikurangi pada masa sekarang ini. Jadi fokuskan semua kegiatan agar bisa membantu sekolah-sekolah kita agar layanan pendidikan terutama yang di rumah ini bisa berjalan dengan baik. Tampung semua keluhan-keluhan para guru, kepala sekolah, dan carikan solusinya. Apa yang bisa kita bantu kepada para guru-guru dalam melayani layanan pendidikan pada masa pandemi ini. Inilah yang barangkali ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat melaksanakan sosialisasi, selamat melakukan koordinasi. Mudah-mudahan di masa yang sulit ini, layanan pendidikan di Kalimantan Tengah tetap berjalan dalam kondisi sesusah apapun. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak PLT Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Hamid Muhammad MSc PhD. Kami mengucapkan terima kasih Bapak sudah bergabung dan sudah memberikan pengarahan kepada para kepala sekolah, kepala dinas, dan seluruh insan pendidikan yang ada di Kalimantan Tengah melalui kegiatan sosialisasi ini.